Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau memenuhi bangsa kami dengan kemuliaan-Mu. Engkau menyembuhkan akan bangsa kami. Engkau memenuhi akan kota kami. Engkau memenuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Engkau datangkan berbagai suku, kaum, dan bahasa untuk menerima, melihat, dan mengalami kemuliaan-Mu. Mereka akan dilepaskan, mereka akan dibebaskan, mereka akan dipulihkan, mereka akan dipenuhi dengan segala sesuatu yang daripada-Mu Tuhan. Dan dunia akan melihat bahwa sungguh Engkau yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan kami firman-Mu Tuhan. Engkau bongkar hidup kami supaya kami layak sebagai bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang bebas dari rasa sakit. Maksudnya sakit ini bukan dari rasa sakit. Rasa sakit jadi sakit di jiwa, di pikiran, di perasaan banyaknya ya. Bukan, tapi bukan sakit jiwa gitu, bukan ya. Nah, sebelumnya saya share tentang hidup saya ya. Saya dibesarkan dari keluarga yang diajarkan oleh orang tua saya ini untuk selalu ngalah, selalu bilangnya sudahlah nggak apa-apa, sudahlah nggak apa-apa. Begitu kalau orang tua saya. Tapi sebenarnya ada rasa di dalam diri saya nih yang dipendam. Saya sebagai anak sulung ya, saya melihat bagaimana sikap sebelumnya saya cerita bahwa di dalam rumah saya itu ada tiga keluarga ya. Bagaimana sikap orang-orang terhadap orang tua saya, Kalau menurut pandangan mata saya waktu saya mulai SMP, SMA, mulai ngerti kan, nah saya ngerasa nggak adil gitu. Itu saya belum jadi anak Tuhan ya. Pernah saya waktu itu saya masuk kamar saya lihat mami saya itu duduk di tempat tidur. Saya lihat mami saya mukanya sedih. Matanya berkaca-kaca, lalu saya peluk dan menangis tanpa mengatakan apa-apa. Saya enggak, mami juga enggak gitu tuh. Tapi saya tahu mami sedih, saya enggak berani nanya mami kenapa gitu ya. Mulai saat itu saya mulai mengerti, saya mulai mengamati sekeliling keadaan di rumah saya. Dan jujur saya bukan orang yang enggak berontak, saya ada pemberontakan dalam hati saya. Tapi lagi-lagi selalu papi saya atau mami saya, udah enggak apa-apa. Tuhan tahu, kata papi saya. Ya saya juga heran. Papi itu selalu ngajarin begitu terus. Saya kan, saya punya adik 5. Urut. Misalnya saya kelas 3, adik saya kelas 2, adik saya satu lagi kelas 1. Terus agak jauh gitu ya. Nah tapi saya tuh ngerti, kok sabar pisan jadi orang tuh menurut saya nih, saya lihat ya. Tapi setelah saya dewasa, saya mulai SMA gitu tuh, saya mulai ngerti bahwa sebenarnya baik mami maupun saya, mungkin adik saya yang kedua tidak begitu merasakan, terluka, ada luka di hati kita gitu ya. Tapi keadaan itu tidak bisa diubah oleh mami saya, tidak bisa diubah sama papi saya, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa aja pokoknya sih ya. Kita hidup dengan mangkong, tapi Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah saya ngelihat keadaan seperti itu dan sebagai anak saya nggak bisa apa-apa, orang tua ngajarin sabar. Dalam arti sih sabar sampai kapan gitu tuh. Kita nih udah mulai gede nih. Nanti saya kalau udah sekolahnya
keluar kota nanti siapa nih yang bakal jadi nguatin papi mami saya gitu ya. Saya berpikir seperti itu. Tapi Tuhan tuh baik luar biasa. Engkong saya itu paling perhatian sama keluarga kita, paling perhatian sama keluarga kita. Dan sayangnya kepada anak-anak dari keluarga papi mami, jadi termasuk saya gitu tuh. Makanya saya waktu engkong nggak ada, saya ngerasa kehilangan. Nah, engkong itu selalu bilang, mantu paling baik mami saya, puji Tuhan dalam hati saya. Saya perhatikan aja, padahal mami saya orang nggak doyan ngomong, nggak doyan ngepok, nyanjung gitu ya. Cari buka gitu enggak gitu ya. Terus bilang, papi itu baik. Papi itu baik juga. Engkong selalu bilang papi baik. Papi baik. Dalam hati saya, iya engkong bilang papi baik. Tapi engkong mungkin engkong tahu ya, cuma engkong saya enggak banyak ngomong. Papi saya paling berat kerjaannya di antara 5 bersaudara. Paling berat. Dan paling diem. Kalau kita butuh sesuatu mestinya kita minta di kantor, papi itu enggak. Dan mami saya begini, ngerti kan? Nah, sampai akhirnya mami saya buka usaha, dan kami semua bersyukur karena benar-benar kesabaran daripada orang tua itu sangat amat baik gitu ya. Saya jujur, saya juga sering gerutu, sering ngeluh, sering protes gitu tuh ya terhadap sikap orang tua saya. Nah, itu merupakan satu rasa sakit yang diam-diam ada di dalam diri saya. Saya bersyukur saya lahir baru dan saya dijamah pada waktu retret yang lagunya begini, mengampuni lebih sungguh gitu ya. Mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepada saya, mengasihi lebih sungguh. Nah, mulai di situ saya mulai berubah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat itu akar ya. Akar di dalam diri yang lagi dibongkar Tuhan. Kita lihat Roma 8, sekarang kita ke firmannya dulu. Roma 8 ayat 28 dan 29. Semua pasti hafalnya. Kita tahu sekarang. Jadi setiap hari kita harus berkata sekarang, hari ini gitu ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu senang, baik itu enggak. Ya, dalam segala sesuatu banyaknya yang hal-hal yang tidak kita harapkan kok terjadi gitu ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya bersyukur karena orang tua saya lihat apa yang terjadi di antara 3 keluarga itu ya, dan saya sangat bersyukur sekali. Saya selalu menghiburkan papi dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Luar biasa. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, Tuhan punya tujuan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu mempunyai tujuan, sedang membentuk kita. Nah, Tuhan itu ingin supaya setiap anak-anaknya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya, gambarannya gitu ya. Supaya ia anaknya itu yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi Tuhan memakai setiap keadaan kehidupan kita, dari kehidupan kita ini untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Tapi seringkali kita lupa. Hal yang Tuhan mau itu terlewatkan. Dan kita lebih mengutamakan perasaan kita. Jujur, lebih mengutamakan perasaan kita, mengutamakan emosi kita. Urusan belakangan. Terhadap manusia kan suka kayak gitu kan. Marah-marah urusan belakangan gitu tuh ya. Nah, di situ dipakai celah oleh si jahat, musuh kita ya, untuk masuk mencuri damai sejahtera kita. Jadi kita kehilangan damai sejahtera karena kita mulai marah, mulai kesel, terus si musuh kita menghasut kebencian sehingga kita lama-lama tidak bisa mengubah keadaan, kita menyimpan dendam dan sebagainya ya.
Dan kalau dibiarkan itu menghancurkan diri kita sendiri. Lambat-lambat menghancurkan. Tapi semua adalah anugerah Tuhan. Setelah kita mengerti firman, maka kita mulai bisa berespon sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya hidup kita ini bukan firman yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita harus menyesuaikan dengan apa yang Tuhan katakan. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, saya lihat tentang kebodohannya. Kebodohanmu, pikir-pikir ya, orang kalau lagi emosi bodoh kan. Saya juga pernah ngalamin. Saya lagi emosi bodoh. Bodohnya bodohnya itu saya jujur, bodohnya itu saya punya keinginan nekat. Pikir saya mau habis hidup saya. Begitu saudara, seperti itu. Tapi saya sudah membuat pengakuan sama Tuhan dan saya mohon pengampunan dari Tuhan ya. Kita lihat di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini untuk Yusuf, tapi buat saya memang terpikir-pikir kalau kita flashback gitu ya, Tuhan mereka-rekakan yang baik buat saya. Saya melihat apa yang Tuhan berikan kepada saya bersyukur sekali ya. Melakukan seperti yang sekarang ini, memelihara hidup. Bersyukur untuk anugerah Tuhan ya. Jadi Tuhan memakai apa yang dimaksudkan untuk kejahatan itu, untuk hal-hal yang membuat kita sakit. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan kita. Jadi kita ngerti, oh begini. Ketika kita mengeluh terhadap apa yang kita hadapi ya, mengeluh terhadap apa aja lah pokoknya ya, ngeluh gitu ya. Kita sebenarnya nih sedang mengeluh di hadapan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saya teringat sering saya tuh dapat firman seperti diingatkan, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah tidak adil. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Saya nggak ngerti waktu itu. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah. Terus dengan bergantinya waktu saya ngerti, iya Tuhan tidak pernah salah. Sebab semua yang Tuhan itu Maha tahu. Tuhan izinkan. Tuhan tahu apa yang saya alami dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kebaikan buat saya. Khususnya dalam mengubah hidup saya, membongkar hidup saya ya. Nah, jadi kita belajar untuk berhenti dan minta ampun, dan karena supaya tidak ada lagi rasa dendam, pahit, marah ya, kemarahan yang disimpan seperti itu ya. Kita lihat di dalam waktu bangsa Israel, kita lihat di Ulangan 29 ayat 18. Nah, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Ya, maksudnya kalau kita berbakti kepada ilah-ilah lain itu, kita enggak lagi ada di dalam firman, tetapi memilih apa yang dunia lakukan, kita juga mau seperti itu ya. Terus di sini dikatakan, janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Itu akar pahit ini nih, akar pahit ya, akar pahit yang menghasilkan racun atau ipuh ya. Terus kita lihat Ibrani 12 ayat 15, ini nyambung ke tentang kepahitan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tuhan tuh beri kita kasih karunia, beri kita kesempatan untuk senantiasa balik ke Tuhan. Tapi kita nih seringkali tertutup oleh suara-suara si jahat,
tertutup oleh perasaan kita yang di dalam bergolak gitu tuh, pengen marah, pengen berontak gitu ya. Di situ dikatakan agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ada orang kalau yang marah gitu ya, kalau marah dia tidak mau datang ke tempat-tempat di mana yang tidak sesuai dengan hatinya gitu tuh, tidak mau datangnya ke orang yang kira-kira buat dia nyaman gitu. Ada seperti itu. Tapi kita ingat, semakin kita menjauhkan diri dari anak-anak Tuhan, dari tempat di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku Tuhan hadir, kita itu beroleh kasih karunia. Kita terima kasih karunia, kita terima nasihat. Jadi kita jangan sampai menjauhkan diri dari di mana Tuhan hadir, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu ya. Terus kita lihat lagi Kisah Para Rasul 8 ayat 22-23. Ini tentang Simon yang minta supaya diajari tumpang tangan. Ini tadi tuh udah ya. Ibrani 12 ayat 15, jangan tumbuh akar pahit menimbulkan kerusuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau menjauh, pasti kumpulannya sama orang-orang yang seperti itu, lama-lama tidak ada yang menasihati kita, maka tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Jadi kerusuhannya nih bukan untuk kita saja, diri sendiri, tapi juga mencemarkan banyak orang dengan perkataan-perkataannya, perkataan gitu ya, ngomong gitu. Jadi yang lain juga akan berpikir seperti terpengaruh gitu ya. Terus Kisah Para Rasul 8 ayat 22-23 itu tentang Simon yang minta kepada Petrus. Nah, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hati yang tahu kan Tuhan dan kita sendiri. Kita punya niat hati sesuatu, tapi Tuhan tahu ya. Terus 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Terjerat dalam kejahatan itu berarti terjerat dalam kuasa gelap yang ingin menguasai, yang ingin menduduki hati kita ya. Nah, setiap kali kita ini fokusnya pada rasa sakit, kita nih bisa depresi, bisa tawar hati. Saya senantiasa diingatkan sama penglihatannya Ibu Nani. Sama penglihatan Ibu Nani. Begini saudara, Raja Wali, saya lihat Raja Wali Pak. Raja Wali itu saya pernah share di sini, tapi saya mau ingatin sekali lagi. Raja Wali itu puter, lihat ke bawah, melihat apa? Daging busuk. Sedangkan Raja Wali tidak mau makan daging busuk. Saya pikir-pikir Raja Wali tidak mau makan daging busuk. Ya Tuhan, berarti gak mau makan, tidak mau pahit, tapi ngeliatin terus sama yang bakal bisa menimbulkan kepahitannya itu rasa sakit ya. Biasanya kan kalau kita ini fokusnya terhadap rasa sakit ya otomatis makin sakit ya enggak. Kalau kita fokusnya pada rasa sakit makin sakit, makin pengen dilupakan, makin diingat-ingat gitu, makin ingat gitu ya. Tapi kita harus ubah fokus kita pada Jehovah Rafa, Sang Penyembuh ya. Kalau respon kita nih terhadap rasa sakit, saya tidak mau hubungan lagi sama dia, saya tidak mau mengampuni, semua serba tidak, menjauhkan diri dari kasih karunia. Tapi anugerah Tuhan itu luar biasa. Pengampunan itu datang ketika kita menyadari, kita mengenali yang dia lakukan terhadap saya itu adalah salah. Jadi kita harus kenal, saya bisa sakit, bisa kesel, bisa gini, tapi dia tuh salah terhadap kita. Kita sadar, oh dia terpengaruh oleh orang-orang yang melakukan dosa gitu ya, yang tidak baik gitu ya. Namanya lingkungan kan, kalau lingkungan tuh dapat mempengaruhi ya, pergaulan
Yang buruk itu merusakkan kebiasaan sehari-hari. Nah, pergaulan itu, bukan pergaulan, lingkungan, komunitas yang tidak baik ini bisa mengubahkan seseorang. Dan orang itu bisa mengakibatkan kita sakit. Bisa mengakibatkan kita sakit. Tapi ketika kita menyadari, maka kita benar-benar, Tuhan saya mau mengampuni. Ya, karena kita sadar, oh dia tuh ada karena orang-orangnya yang terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, terus kita harus belajar untuk datang kepada Tuhan. Ada lagu kan, In the Presence of Jehovah gitu ya. Itu saya suka lagu itu ya. Katakan kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan apa yang terjadi. Hadirat Tuhan membawa kedamaian, damai gitu ya. Nah, kita mau mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya tahu dia tidak baik kepada saya. Tapi saya tahu ada hal-hal lain di balik itu. Dan saya mau mensyukuri Tuhan. Dan saya ngaku bahwa itu mempengaruhi saya. Saya mengakui ada rasa sakit di hati saya. Ada rasa sakit Tuhan. Mungkin tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Tetapi saya butuh Tuhan untuk pengampunan daripada Tuhan. Saya butuh disembuhkan. Saya butuh disembuhkan ya. Nah, saya butuh disembuhkan Tuhan supaya kalau saya sembuh, saya bebas dari rasa sakit. Saya sembuh bebas dari rasa sakit. Bait ini adalah bait Roh Kudus. Kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi kita. Tetapi kalau terganjel dengan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, kita harus datang kepada Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, kita mau mengakui dan kita mau seperti doa Bapa kami Tuhan, saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah. Saya mau mengampuni orang lain dan saya juga mau Tuhan mengampuni saya. Nah, itu bisa membantu kita dan kita minta Tuhan untuk membantu kita mengampuni juga orang-orang yang terlibat yang telah secara tidak langsung menyakiti kita. Itu aja sedikit yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Ya, saya mau tambah sedikit dengan satu kesaksian dari seorang yang datang ke saya untuk konseling ya. Ini orang sangat disakiti hatinya oleh suaminya. Sudah benar-benar luar biasa lah. Sudah dia cerita dengan saya akan segala sesuatu. Sampai suatu saat saya sampai sudah tidak bisa menasehati gitu. Nah, memang kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol sama Sofia, Sofi ngomong gini, orang tuh mah kalau suami istri katanya, kalau sudah disakitin hati tinggal mikir kata Sofi. Bisa terus enggak? Bisa ngampuni enggak? Kalau enggak bisa ngampuni ya cerai aja kata Sofi itu. Kalau misalnya mau mengampuni ya sudah diampuni, jangan dipikir-pikir lagi gitu. Teorinya gampang kan? Gitu. Nah, orang tidak cerai itu disebabkan karena banyak hal. Mungkin karena anak ya. Karena memikirkan masa orang tuh kok cerai, nggak ada dalam Alkitab disuruh cerai dan sebagainya, dengan banyak pertimbangan. Nah, dengan banyak pertimbangan lalu ya sudahlah nggak jadi cerai gitu, walaupun disakiti hati. Tapi ini belum beres ya, akibatnya tetap aja masalah itu nggak akan selesai. Memang teori itu gampang, prakteknya nggak semudah itu. Nah, saya mikir ya, Tuhan ini solusinya bagaimana? Kalau orang disakiti hati, biasanya yang paling sakit itu disakiti sama suami sebetulnya ya. Kalau sama orang lain ya sudahlah, jarang ketemu gitu ya. Tapi kalau suami istri itu kan hampir setiap jam ketemu gitu, ya kan? Ketemu lagi ya. Nanti kalau udah ketemu mukanya, yang jelek-jeleknya yang pernah kita disakiti keluar semuanya begitu. Nah, itu jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Lalu saya tuh pikir, Tuhan ini solusinya bagaimana kalau menghadapi hal yang seperti ini ya. Lalu Tuhan tuh memberikan solusi. Tuhan tuh ngomong gini, tidak ada cara lain
Ya, kan firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu firman-Nya ya. Tadi Ibu Abigail mengatakan cara satu-satunya datang sama Tuhan, minta ampun, minta hati untuk bisa mengampuni. Sangat betul ya. Nah, bagaimana caranya untuk ini? Tuhan cuma ngasih solusi begini kemarin. Anak ini setiap hari harus nyembah Tuhan 1 jam. Nanti Tuhan akan membuat perubahan dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam jiwanya, sehingga sepanjang hari itu cara pandangnya berbeda. Saya cuma ngasih tahu, nih cara satu-satunya cuma seperti ini. Dan itu dilakukan. Dan saya melihat sepanjang kehidupannya, selama dia itu punya saat teduh penyembahan 1 jam sama Tuhan, baca Alkitab, jadi punya saat teduh yang baik setiap pagi, hidupnya damai. Nah, suatu saat tiba-tiba muncul lagi nih perkara-perkara itu. Jadi mulai bicara tentang suaminya, bla 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 bla. Saya coba ngomong, kamu saat teduh enggak tadi pagi? Saya bilang gitu. Kamu nyembah enggak tadi pagi? Belum. Nah itu. Nah, dari pengalaman ini saya tuh bisa mengambil kesimpulan yang dapat membuat kita mengampuni itu hanya Roh Kudus. Ya. Yang dapat memberikan roh pengampunan itu hanya Roh Kudus. Jadi cara satu-satunya, penuhkan hidupmu dengan Roh Kudus, penuhkan hidupmu dengan pujian dan penyembahan ya. Maka engkau akan bisa sepanjang hari ini cara pandangmu akan berbeda. Ini salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kenapa di tempat ini diadakan ujian penyembahan setiap pagi? Tujuannya adalah sesudah saudara hari ini selama 1 jam menyembah Tuhan, itu atmosfer surgawi itu memenuhi hidup saudara, menghilangkan semua yang kotor-kotor, seperti solokan, penuh nih solokannya. Lalu dengan adanya air yang luar biasa diguyur, itu kotoran semuanya hilang. Otomatis saluran ini menjadi bersih, hidupmu sepanjang hari bersih. Tapi bukan berarti tidak ada kotoran lagi, ada. Tapi kotoran yang ada karena air ini terus mengalir, kotoran itu akan pergi terus menerus dan saluran itu akan selalu menjadi bersih. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara, belajarlah, jangan lupakan saat teduh dan penyembahan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami hari ini Tuhan, untuk kami boleh menyembah, memuji nama-Mu sepanjang 1 jam ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami, merupakan air yang sejuk yang menghilangkan akan semua kotoran-kotoran yang ada dalam hidup kami. Karena mau tidak mau Tuhan, dalam hidup kami banyak hal yang membuat kami mempunyai yang dinamakan rasa sakit dalam hidup kami. Biarlah rasa sakit ini dapat hilang Tuhan, hanya karena penyembahan dan pujian. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa dimanapun kami berada, apapun yang saat ini kami hadapi, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun juga, dan kami yang ada di tempat ini, yang saat ini mempunyai perasaan jiwa yang
rasa sakit ini mencengkeram hidup mereka. Kami datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami sudah menyembah 1 jam. Kami sudah mendengar akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mulai bekerja buat kami yang sakit hati saat ini, yang merasa hatinya pedih Tuhan, karena merasakan banyak penderitaan, banyak perkara-perkara yang dihadapi, yang ada yang ketidakadilan yang mereka saat ini rasakan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Roh Kudus, Engkau mulai datang, Engkau mulai mengoperasi Tuhan dan menyembuhkan, sehingga kami semua akan bebas daripada semua yang dinamakan rasa sakit. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, dengan keadaan-keadaan yang ada dalam hidup bangsa kami ini ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mengendalikan keadaan negara kami ini Tuhan. Biarlah negara kami dalam keadaan apapun saat ini, Engkau mengendalikan Tuhan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang keamanan. Tuhan, Kau tahu kemelut yang saat ini ada, baik di kepolisian maupun dimanapun juga. Kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah Engkau secepatnya Tuhan menyelesaikan akan segala sesuatu kemelut yang ada saat ini. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh menyerahkan akan keadaan perekonomian bangsa kami. Engkau tahu Tuhan akan semua dan semuanya. Kami hanya minta belas kasihan-Mu turun. Engkau yang akan menenteramkan, Engkau yang akan membuat damai sejahtera-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa buat cuaca. Engkau yang akan mengendalikan cuaca di dalam negara kami ini. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami berdoa Tuhan, biarlah Kau buat sedemikian rupa, seminimal mungkin, sampai tidak akan membawa korban yang terlalu banyak. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami percaya, kami ada di dalam naungan yang berasal daripada-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Biarlah pengurapan ini atas mata kami, atas telinga kami, bibir, mulut, dan hati kami. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang memiliki hidup kami. Engkaulah yang menguasai hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami dengan amat sangat luar biasa. Tangan kami olesi minyak Tuhan. Biarlah semua pekerjaan yang kami lakukan hari ini bersama dengan Engkau, semua tuntas dengan lengkap, dan berkat yang Kau siapkan buat kami terima utuh pada hari ini. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau patahkan. Bapa, pimpin kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan kami tidak pergi dan melangkahkan kaki kami ke tempat-tempat yang Engkau tidak suka. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini ya Tuhan. Anugerah dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.